Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati para pemirsa, khususnya mahasiswa setia Wali 9 Semarang. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang metode pembelajaran fikih. Metode pembelajaran fikih menyakup pembahasan metode pembelajaran dan fikih itu sendiri, khususnya di MI. Metode adalah prosedur teknik atau langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Penjelasan terkait metode Anda bisa membaca sendiri atau saya sampaikan secara singkat bahwa metode itu berasal dari beberapa bahasa. Kalau bahasa Inggris berarti method, berarti cara. Kemudian dalam bahasa Arab thariqah. Secara singkat bahwa metode adalah sebuah cara yang tersistematis atau teratur untuk mencapai sebuah tujuan atau maksud kerja yang tersistem dengan baik. Gunanya adalah melaksanakan atau memudahkan pelaksanaan sebuah kegiatan. Kalau guru berarti untuk memudahkan pekerjaan guru dalam mengajar. Dalam pembelajaran itu adalah sebuah event atau kejadian, peristiwa atau kondisi yang sengaja dirancang untuk mempengaruhi atau motivasi peserta didik sehingga belajar atau proses pembelajaran atau proses kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan mudah. Pembelajaran bukan hanya terbatas pada kejadian yang dilakukan oleh guru saja, melainkan mencakup semua kejadian dan kegiatan yang mempunyai pengaruh langsung dalam proses belajar manusia itu sendiri. Kemudian dalam pengertian fikih itu sendiri berarti al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-far'iyyatil amaliyah al-mustamaddati minal adillati tafsiliyah, yang artinya fikih itu adalah sebuah ilmu mempelajari tentang hukum-hukum syara atau hukum agama, khususnya agama Islam, yang cabangnya atau yang berbentuk cabang atau tambahan yang amal-amal manusia. Kemudian dirincikan sebuah bukti-bukti dari Al-Quran dan hadis dan qaul ulama, yaitu disebut dengan dalil-dalilnya. Bahkan Imam Ghazali mengatakan ilmu fikih itu sendiri adalah ilmu yang menerangkan hukum syara bagi para mukallaf seperti wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, dan fardu atau sahih dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran tentang fikih tadi, khususnya fikih itu perlu diperhatikan tentunya tentang pembelajaran fikih. Kemudian ada peserta didik dan pendidik. Maka kalau pembelajaran fikih itu sendiri sebagai usaha sadar berusaha berupa kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan dilakukan secara berencana untuk mempengaruhi murid supaya mempengaruhi hukum agama tentang perbuatan mukallaf. Kemudian peserta didik yang hendaknya disiapkan untuk mencapai tujuan. Dalam arti ada yang dibimbing, ada yang diajari atau yang dilatih dalam meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam. Kalau pendidik atau guru fikih adalah orang yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian kegiatan pembelajaran itu sendiri, khususnya kegiatan pembelajaran fikih, diarahkan untuk meningkatkan keyakinan,
pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik. Di samping itu, untuk membuat atau perbuatan kesolehan secara sosial maupun vertikal. Metode pembelajaran fikih. Metode sebuah jalan atau cara pembelajaran merupakan sebuah yang dirancang. Fikih adalah yang tadi untuk kegiatan pengamalan manusia sehari-hari sesuai ajaran Islam. Kemudian dalam pelaksanaan, dalam pembelajaran fikih tidak hanya terjadi proses interaksi antara guru dan murid dalam kelas, namun pembelajaran dilakukan juga berbagai interaksi baik di lingkungan kelas maupun di musola, masjid, bahkan di makbarah atau kuburan untuk mengenang atau mengingatkan kita bahwasanya besok kita akan mati. Kemudian ada tempat-tempat praktek menyangkut ibadah. Selain itu ada VCD, film, atau internet yang mendukung pembelajaran fikih atau hal lain dapat dijadikan media atau sumber pembelajaran itu sendiri, termasuk kejadian-kejadian sosial yang terjadi di masa lalu maupun di masa sekarang. Bisa digunakan dalam perbandingan dalam penerapan hukum Islam oleh anak didik. Fungsi pembelajaran fikih ada beberapa hal, diantaranya penanaman nilai-nilai dan kesadaran, kemudian pengembangan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia secara sosial secara optimal. Kemudian ada lagi penanaman nilai ajaran Islam, kemudian ada penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik maupun sosial, ada juga perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan dalam keyakinan, kemudian pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan perbaikan. Kemudian ada pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif, budaya asing yang masuk akan bisa mengambil isi dan membuang kulitnya. Kemudian ada lagi pembekalan peserta didik untuk mendalami fikih atau hukum Islam dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan pembelajaran fikih tentunya adalah agar manusia dapat mewujudkan manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, budi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis, dan produktif, baik personal maupun sosial. Pembelajaran fikih diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Ada ruang lingkup materi pembelajaran fikih, khususnya di MI ini tidak banyak. Kalau di kelas-kelas lebih tinggi mungkin ada muamalah. Ini cukup singkat, ringkas, kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syariat Islam, kemudian kajian tentang bersuci, berwudu, tayamum, mandi, sholat fardu, sholat berjamaah, sholat sunnah, sholat Jumat, perawatan jenazah, puasa Ramadan dan puasa-puasa sunat, kemudian haji dan umroh. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dapat diberikan masukan lewat inbox saya, atau ketika ada kelebihan merupakan dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.